Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya masih secara daring, yaitu pada matematika peminatan pada kelas 11 MIPA. Sebelum kita memasuki yang pembelajarannya, sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus, yaitu untuk trigonometri. Berikutnya masuk yang D, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Kalau kemarin itu ada perkalian, kalau sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan dalam trigonometri. Coba kita perhatikan, ini konsepnya ada 6 buah. Rumus jumlah dan pengurangan trigonometri adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah sin A ditambah dengan sin B itu sama dengan 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Yang nomor 2 yaitu sin A dikurang dengan sin B itu sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan B. Yang nomor 3 cos A ditambah dengan cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Yang keempat cos A dikurang dengan cos B sama dengan min 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan B. Yang nomor 5 yaitu tangen A ditambah dengan tangen B itu sama dengan 2 sin A ditambah dengan B dibagi dengan cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurang dengan B. Nomor 6 yang terakhir yaitu tangen A dikurang dengan tangen B sama dengan 2 sin A dikurang dengan B dibagi dengan cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurang dengan B. Ini ada 6 buah, yaitu untuk sin ada 2, untuk cos ada 2, dan untuk tangen ada 2. Yang untuk sinnya ada untuk tambah, ada untuk kurang. Cosnya juga seperti itu, ada untuk tambah, ada untuk kurang, dan tangennya juga seperti itu. Berikutnya langsung lanjut kita ke contoh soal. Ya, nanti kita contoh soal kita gunakan rumusnya satu persatu ya. Ini contoh soalnya, ini ada 5 buah ini. Berarti ada satu rumus yang tidak saya masukkan. Ya, ini ada 5 buah, ada sin untuk tambah, sin untuk kurang, lalu cos untuk tambah, cos untuk kurang, berikutnya tangen untuk tambah. Tetapi tangen untuk kurangnya tidak ada masuk ya. Contoh soal, sederhanakanlah. Yang nomor 1 adalah sin 75 ditambah dengan sin 15. Nomor 2 sin 315 dikurang dengan sin 15. Nomor 3 cos 100 ditambah dengan cos 20. Yang nomor 4-nya cos 35 dikurang dengan cos 25. Yang nomor 5-nya adalah tangen 165 ditambah dengan tangen 75. Untuk penyelesaiannya, yang nomor 1 adalah sin 75 ditambah dengan sin 15. Ini tidak bisa langsung kita jumlahkan. Oh, sin 75 tambah sin 15 langsung saja sin 90. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Tetapi harus kita gunakan konsep yang seperti ini. Yang nomor 1 itu konsepnya adalah sin A ditambah dengan sin B. Berarti sebagai A-nya adalah 75 dan sebagai B-nya adalah 15. Konsep yang sin A ditambah dengan sin B itu rumusnya adalah 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Sebagai A-nya adalah 75 dan sebagai B-nya adalah 15 ya. Kita ganti aja A-nya 75 dan B-nya adalah 15. Berarti 2-nya 2 sin setengah 75 ditambah dengan 15 karena A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah 75 dikurang dengan 15. Lalu sama dengan 2-nya turun, lalu sin setengah, ini 75 ditambah dengan 15 berarti 90 dikali dengan cos setengah 75 dikurang dengan 15 berarti 60. Berikutnya sama dengan 2 sin setengah dikali dengan 90 berarti 45 didapat, itu 90 kali 1 90 dibagi dengan 2 berarti 45. Dikali dengan cos, ini juga sama caranya, 60 kali 1 60 bagi 2 berarti 30 ya, sama dengan 2-nya tetap dikali dengan sin 45 berarti setengah akar 2 ya, dikali dengan cos 30 berarti setengah akar 3. Lalu caranya yaitu ini 2 dikali dengan setengah berarti 1, habis dia ya. Ini setengahnya maju ke depan berarti setengah, ini akar 2 dikali dengan akar 3 berarti akar 6. Jadi hasilnya adalah setengah akar 6. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah sin 315 dikurang dengan sin 15. Yaitu sin A dikurang dengan sin B. Sin A dikurang dengan sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan
B. Berarti sebagai A-nya adalah 315, sebagai B-nya adalah 15. Maka sama dengan 2 cos setengah 35 sebagai A-nya 315, sebagai A-nya, sebagai B-nya adalah 15 dikali dengan sin setengah A-nya 315 dikurang dengan 15. Maka sama dengan 2 cos setengah 315 ditambah dengan 15 berarti 330 dikali dengan sin setengah 315 dikurang dengan 15 berarti 300 sama dengan 2 dikali dengan cos setengah dikali dengan 330 berarti 330 kali 1 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 165 dikali dengan sin ini juga setengah dikali 300 hasilnya adalah 150. Maka sama dengan 2 cos 165. Ini kalau cos 165 ini merupakan tidak sudut istimewa, jadi cukup sampai di sini saja. Lalu sin 150 hasilnya adalah setengah. Jadi 2 dikali dengan setengah hasilnya adalah 1, berarti habis dia tinggal lagi cos 165. Yang nomor 3 adalah cos A ditambah dengan cos B ya, ini konsepnya. Berarti cos 100 ditambah dengan cos 20. Ya, berarti cos A ditambah dengan cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah dengan B dikali dengan cos setengah A dikurang dengan B. Jadi ini cos 100 ditambah dengan cos 20. Ya, berarti sebagai A-nya adalah 100 dan sebagai B-nya adalah 20. Berarti 2 cos setengah 100 ditambah dengan 20 dikali dengan cos setengah 100 dikurang dengan 20. Maka sama dengan 2 cos, ini setengahnya turun, setengah. Ini 100 ditambah dengan 20 berarti 120 dikali dengan cos setengahnya tetap 100 dikurang dengan 20 berarti 80. Maka sama dengan 2-nya tetap, ini cos, ini setengah dikali dengan 120 berarti 60. Kalau biar mudahnya kita bagi 2 aja ini. Ya, setengah ini berarti bagi 2. Dikali dengan cos, ini setengah dikali 80 berarti 40. Maka sama dengan 2 cos 60 hasilnya adalah setengah dikali dengan cos 40, bukan merupakan sudut istimewa berarti tetap cos 40. Maka ini 2 kali setengah hasilnya adalah 1. 2 kali 1 2 ya, dibagi dengan 2 hasilnya 1. 1 berarti habis dia tinggal lagi cos 40. Berikutnya yang nomor 4. Nomor 4 adalah cos 35 dikurang dengan cos 25. Ini adalah konsepnya cos A dikurang dengan cos B. Cos A kurang dengan cos B rumusnya adalah min 2 sin setengah A ditambah dengan B dikali dengan sin setengah A dikurang dengan B. Berarti ini cos 35 dikurang dengan cos 25 sama dengan min 2 sin setengah, berarti 35 ditambah dengan 25 dikali dengan sin setengah 35 dikurang dengan 25. Berarti sama dengan min 2 sin setengah, ini 35 tambah 25 berarti 60 dikali dengan sin setengah, ini 35 dikurang 25 berarti nilainya adalah 10. Maka sama dengan min 2 sin setengah kali 60 berarti 30 dikali dengan sin setengah kali 10 berarti 5. Ini sama dengan min 2-nya tetap, min 2 ini sin 30 nilainya adalah setengah. Sin 5 ini kalau sin 5 bukan sudut istimewa berarti tetap aja sin 5. Ini min 2 kali setengah berarti min 1. Min 1 dikali dengan sin 5 berarti min sin 5. Hasilnya adalah min sin 5. Berikutnya yang terakhir, yang nomor 5 adalah tangen 165 ditambah dengan tangen 75. Ini konsepnya adalah tangen A ditambah dengan tangen B. Jadi sama dengan konsepnya tangen A tambah dengan tangen B sama dengan 2 sin A ditambah dengan B dibagi dengan cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurang dengan B. Nah, lalu berikutnya tangen 165 ditambah dengan tangen 75 hasilnya adalah sebagai A-nya 165 dan sebagai B-nya adalah 75. Maka sama dengan 2 sin A ditambah dengan B berarti 165 ditambah dengan 75 dibagi dengan cos A tambah B berarti cos 165 tambah 75 ditambah dengan cos A kurang B. Berarti 165 kurang dengan 75. Berikutnya kita jabarkan sama dengan 2-nya turun, lalu sin-nya juga turun. Ini 165 tambah 75 berarti 240. Dibagi dengan ini cos, ini 165 tambah 75 berarti 250 berarti cos 240 ditambah dengan 165 kurang 75 berarti cos 90.
Lalu 2-nya selanjutnya kita jabarkan lagi sama dengan 2 dikali dengan sin 240, yaitu kalau kita cari di tabelnya itu hasilnya adalah min setengah akar 3 dibagi dengan cos 240, hasilnya adalah min setengah ditambah dengan cos 90 berarti 0. Berikutnya ini langsung saja, ini min setengah di bawahnya tambah 0 kan min setengah. Ini bisa kita coret ya, coret min setengah sama min setengah, tinggal lagi 2 akar 3 ya, berarti tinggal hasilnya adalah 2 akar 3. Mungkin itu yang saya rasa cukup perlu. Untuk tangen A dikurang dengan tangen B sebenarnya hampir sama saja ya, antara tangen A ditambah dengan tangen B. Jadi saya rasa contohnya cukup 5, yaitu sin A tambah sin B, berikutnya sin A kurang sin B, berikutnya cos A kurang cos B, berikutnya lagi cos A dikurang dengan cos B, dan yang terakhir yang kelima adalah tangen A ditambah dengan tangen B ya. Mungkin hanya sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentar atau langsung WA saya ya. Mungkin dalam penyampaian saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.